Pengertian keterampilan menyimak kesastraan dan penilaiannya. Keterampilan menyimak adalah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara. Dalam konteks kesastraan, menyimak melibatkan pemahaman terhadap teks lisan, baik itu puisi, prosa, maupun bentuk sastra lainnya. Keterampilan ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk menangkap makna, nuansa, dan emosi yang terkandung dalam karya sastra yang disampaikan. Penilaian keterampilan menyimak dilakukan untuk mengukur sejauh mana seseorang dapat memahami dan menganalisis informasi yang didengar. Proses penilaian ini biasanya melibatkan beberapa aspek, seperti kemampuan untuk menangkap inti pembicaraan, memahami detail, serta menilai sikap dan respon terhadap informasi yang disampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang situasi komunikasi dalam menyimak. Kegiatan komunikasi dalam menyampaikan dan menerima gagasan yang menggunakan bahasa lisan sebagai media, yaitu berbicara menyimak. Keduanya bekerja selalu seiring dan saling membutuhkan. Keberhasilan menyimak sangat bergantung pada pembicaraan sebagai sumber pesan. Pembicaraan yang efektif dalam melaksanakan kegiatan akan memberikan kemudahan kepada penyimak untuk menyerapkan gagasannya. Penyimak akan efektif apabila ada kerjasama yang baik antara pembicara dan penyimak. Seseorang dikatakan menyimak dengan efektif apabila ia mampu memahami isi pembicaraan dengan baik. Menyimak akan berhasil memahami pembicaraan orang lain apabila ia berkemauan keras dan mampu memotivasikan dirinya serta penuh perhatian menyimak sebuah pembicaraan. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan menerima gagasan atau pesan orang lain yang terkandung dalam bunyi bahasa melalui indera pendengar yang sehat. Mengolahnya dengan pikiran secara sungguh-sungguh dan memahami dengan baik makna pesan ini, seperti makna yang dihadapkan pembicara sebagai narasumber pembawa pesan. Baiklah, saya menjelaskan tentang unsur-unsur dalam menyimak. Menyimak merupakan kegiatan yang kompleks karena sangat bergantung pada berbagai unsur yang mendasarinya. Unsur dasar menyimak ialah berbagai unsur yang secara fundamental mewujudkan adanya suatu peristiwa atau kegiatan menyimak. Unsur dasar yang maksudnya adalah yang pertama, pembicara sebagai sumber pesan, kedua yaitu penyimak sebagai penerima pesan, ketiga bahan pembicaraan sebagai unsur konsep, yang terakhir yaitu bahasa lisan sebagai media. Menyimak dan merefleksikan pembacaan puisi. Ada beberapa hal yang dapat diperoleh pada saat mendengarkan pembacaan puisi. Yang pertama, dapat mempertajam dan mengembangkan rasa keindahan dalam diri penyimak. Rasa keindahan itu dapat dihadirkan oleh bunyi-bunyi dan irama yang didengar dari pembacaan puisi. Dapat juga rasa keindahan itu hadir pada saat mendengarkan peribahasa dan ungkapan-ungkapan indah yang ada di dalam puisi. Lebih jauh lagi, keindahan itu timbul akibat isi puisi memang benar dan indah. Kedua, dapat mengembangkan sikap dan bersimpati terhadap orang lain dengan mencoba merasakan apa yang dirasakan penyair. Yang ketiga, dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman dengan mendengarkan pembacaan puisi. Keempat, dapat merefleksikan hasil pembacaan itu dalam berbagai bentuk seperti tanggapan, tulisan, dan diskusi itu sendiri. Refleksi itu juga dapat berbentuk penghayatan dan pengalaman nilai-nilai yang ada di dalam puisi. Kelima, membelajarkan tentang apa yang dialami dan dirasakan ketika mendengarkan pembacaan puisi. Ada beberapa model pembelajaran mendengarkan dan merefleksikan pembacaan puisi. Model pertama yaitu siswa diajak bertanya jawab tentang satu permasalahan yang berkaitan dengan tema puisi yang diperdengarkan. Yang kedua, siswa dengan cara tertentu membentuk kelompok. Yang ketiga, guru membacakan puisi. Yang keempat, siswa dapat berdiskusi untuk menentukan tema puisi.
menunjukkan relevansi tema dengan situasi sekarang. Yang ketiga, mengemukakan hal menarik dalam puisi yang diperdengar dengan alasan yang logis. Yang keempat, menyimpulkan pesan puisi dalam bentuk ungkapan. Berikut ini dapat diperlihatkan contoh penerapan salah satu model mendengarkan dan merefleksikan pembacaan puisi dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Mengemukakan hal menarik dalam puisi dengan alasan yang logis. Yang kedua, menyimpulkan pesan puisi dalam bentuk ungkapan. Yang ketiga, menentukan tema puisi. Yang keempat, menunjukkan relevansi tema dengan situasi. Mendengar, merefleksikan pembaca dongeng. Ada beberapa hal yang diperoleh ketika mendengar pembaca dongeng. Yang pertama, dapat mengambil nilai-nilai kebijakan dalam dongeng karena dongeng biasanya mengandung pesan dari cerita. Kedua, dapat mempertajam dan mengembangkan rasa keindahan dalam menyimak. Ketiga, dapat mengembangkan sikap berempati dan simpati terhadap orang lain dengan mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh pencerita dongeng. Keempat, dapat merefleksikan hasil pembaca itu dalam berbagai bentuk seperti tanggapan tulisan dan diskusi. Kelima, dapat dijadikan berbagai pembelajaran tentang apa yang dialami dan dirasakan ketika mendengar pembaca dongeng. Model 1. Siswa diajak bertanya jawab tentang satu permasalahan yang ada berkaitan dengan tema dongeng yang akan diperdagangkan. Kedua, siswa dengan cara tertentu membentuk kelompok. Ketiga, salah seorang siswa membaca dongeng. Keempat, siswa berlatih mendongeng dengan gaya yang menarik. Kelima, siswa berdiskusi untuk menentukan. Model kedua, 1. Siswa diajak bertanya jawab tentang satu permasalahan yang ada berkaitan dengan tema dongeng. Kedua, dongeng yang akan didengarkan. Ketiga, siswa yang menirukan pembacaan atau dapat secara klasikal, dapat pula secara individual. Keempat, siswa berdiskusi untuk menentukan tema dongeng. Kelima, siswa menulis dongeng. Jadi kesimpulannya, dalam proses interaksi dan komunikasi dibutuhkan keterampilan berbahasa yang aktif, kreatif, produktif, dan apresiatif, di mana salah satu unsurnya adalah keterampilan menyimak yang bertujuan untuk memahami pesan, ide, serta gagasan yang ada pada materi atau bahan simakan. Menyimak merupakan suatu keterampilan yang pertama kali dipelajari, dikuasai manusia. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan menerima gagasan atau pesan orang lain yang terkandung dalam bunyi bahasan melalui indera pendengar yang sehat, mengolahnya dengan pikiran secara sungguh-sungguh dan memahami dengan baik makna pesan itu, seperti makna yang diharapkan pembicara sebagai narasumber pembawa pesan. Unsur dasar menyimak ialah berbagai unsur yang secara fundamental mewujudkan adanya suatu peristiwa atau kegiatan menyimak. Berbicara merupakan salah satu wujud komunikasi dua arah. Pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menyimak.